turun strapping. Ini kayak gini. Untuk penggunaannya standar. Yang tali atas, tali ke atas, yang ini yang kita pegang. Jadi ini selama Anda pegang ini dia nggak akan bergerak. Anda pengen ini Anda tinggal tarik ke bawah, dia akan ngerem. Kalau mau pengen ngunci, Anda pengen istirahat dulu, tarik, terus gini ngunci. Walaupun sebenarnya ketika Anda pegang begini aja sudah, ya kan? Kalau mau turun yang gini, kalau mau apa, mau direm, tinggal tarik ke bawah, belakang badan. Ada yang sudah bentuknya itu kayak hampir bentuknya segi empat, tapi namanya tetap itu. Mas ini kok beda bentuknya? Tapi fungsinya sama. Alat saya itu kan banget jenisnya. Ini sama, apa jenis nama alatnya sama. Perbedaannya yang ini manual, yang ini auto stop. Cara neng leboknya tali, ada contohnya neng jero. Tambah meneh tambah kerentanan lagi. Ini posisi buka. Jadi ketika mau pasang, ini yang tali dari atas, fungsi nyalanya sama dengan apa, figur. Crack. Tambah karabiner satu lagi. Ini semua alat jadi satu di ini tadi ya. Yang tadi melekat di tubuh sini tadi, ini kalau turunnya ini. Jadi selama tegang ini tali kena beban, tegang, dia kendalinya ada di sini. Ini lepas di 15. Kemudian tambahin aja. Kalau tadi kunci di figure of 8, ini sama intinya. Nanti kita kasih contoh lagi. Engko didelok. Ku ono lanjutane meneh iki. Tanya pasang desain ya. Jadi yang merah ini sebagai alat pengerem. Anda bisa lepas tang, tapi Anda harus pegang yang merah. Ini tadi sama, masuk karabiner. Nah, ketika Anda tekan, ini jalan dia. Tapi ketika Anda lepaskan, dia akan ngerem. Fungsinya ini. Otomatis lah. Makanya namanya auto stop. Enak kan? Ini ini enteng, tapi begitu ini kena beban berat. Ini berat. Jadi itu langsung pejet, ora gelem tambah tenaga nyungut. Langsung 12.
Galat ini disebut kelompok Askender up naik. Yang ini namanya basic, jammer, jumar ya. Itu pada tahun dasar. Yang ini namanya crawl, kalau ini basic. Ini jumar, ini basic jumar, yang ini crawl. Kalau ini untuk handle tangan, yang ini di dada. Hampir semua. Prinsip kerjanya dia pakai pegas yang ada di dalam itu, tarik turun baru ke samping untuk buka, kemudian tali masuk. Ini mau mas gede cilik tali itu pengaruhin yang ini. Ini Anda tinggal dorong selama ini kena beban. Selama ini kena beban, Anda nggak akan turun. Tapi kalau nggak kena beban, dia bisa didorong. Baik. Sidik-sidiknya. Keluar ya, narik pedun, baru geser. Jadi jangan kesusuk ke samping. Oh, raba. Diataskan dulu. Nah, baru bisa dibuka jika tidak kena beban. Sekali lagi, karabiner juga sama, baru bisa dibuka jika tidak kena beban. Ya, jadi jangan keburu nafsu dibuka ke kanan atau ke samping, karena resikonya ngerusak tali. Gerigi, rusak tali. Bergerigi. Kayak gitu. Prinsip kerjanya sama. Kalau ini untuk handling, nanti dipasang satu set. Kalau ini yang untuk di. Jadi kalau ini didorong kita baru naik, ini didorong kita naik. Ini akan ngikuti terus. Otomatis. Ini yang namanya pule atau kerean. Jenisnya juga macam-macam, fungsinya juga macam-macam. Ini sama fungsinya sebagai kerean katrol aja biasa. Kalau ini bisa untuk sambungan. Jadi info itu bentuknya kalau ngapa ya? Berkelas satu. Iya dong, gue harus Iya, punya keselamatan. aku melebur itu. Enggak. Iya, minggu. Kayak gini nanti. Nanti ya kena beban yang mana? Tergantung bebannya. Kabeh kena beban cuma terjadi beban. Tapi yang namanya Mas, tuku pule sing rescue. Nah, pule rescue itu sebenarnya pule yang langsung berhubungan dengan korban. Sedangkan ini cuma hanya instalasi. Penyambungnya piye? Iki kok bisa disambung karo iki, kok bisa disambung karo antar lian. Nanti dikenalkan di holding. Nah, fungsinya dia ya bisa sebagai perantara untuk tali bergerak, tapi bisa juga dia untuk mobile. Ya, mau transfer. Nah, itu lah fungsi utamanya. Terus ini harus dibalik. Nah, sing bener sing piye? Ini ki bener ora? Salah. Dibalik. Jane ngopo? Kanunnya medun. Kanunnya medun kudune Dibalik. Di Kena. Iya. berarti pasangnya kudune ngene. Begini jadi balik. Masih sini Mas, sirang Mas. Kayu. Bener sing di merah apa? Sing kanan. lengseng lor. Nah, sing Kanan. Sing sini apa sini? Sana. Selatan. Sini. Ya sana. sini. Sini. Ini posisi alat ini madep. ya. Posisi alat ini ya. Jadi ini yang bawah, ini yang atas. Oh. Di sana. Yang bawahnya bawah, yang merahnya bawah. Nah. Bawah. Karena Bebannya Bebannya- yang piye alasannya? Nguncinya ke bawah. Kuncinya Apa rai? ya. Ayo wis
bener kuwi terus ki ketika ada Berarti dia anu Mas. Jadi Nek terkena beban loh Mas, nek terkena beban yang ini kan kene. iya bawah misalnya kena beban, bukae lebih yang sini, sing lor. Buka dalam Nek pas buka ngono. ini buka ini. Ketika anda membuka alat itu kan alat ini nggak boleh kena beban. Berarti ketika ini alasannya karena beban, jadi ora masuk akal. Karena ketika ini semua dalam posisi terbuka, posisinya juga sama. Cuma dalam posisi terkunci, dalam hal beban lo. Ini kan diganduli toh. Ini ono tali. Ini kan kabeh posisinya kunci kabeh. Posisinya sama. Jadi kalau klausulnya baik yang ini karena bebannya nang isor, kabeh nang isor. Paham lah? Sing liyane mau sing apa? Kunci mau apa kunciane? Yang utara apa yang selatan? Selatan. Yang selatan mergane apa wi? Kan kuncian itu jeplake gini, nek pemane posisi ya nggih. Yang sana. Nah, nggih kan posisi gitu. Umpamanya itu tiba-tiba kunci los, kan otomatis teban masih di sini. Kalau umpamanya dibalik, ini kan tetep kena kabeh toh. Cari ya tak buka ya. nah, Kode kena beban. ya. Tapi kan kalau yang sebelah utara bisa lebih berbahaya. Karena lebih dekat. Bisa lebih dekat bukaannya itu. Jaraknya. Terus kemungkinan buka karena apa? Iki belum ketutup, kuncinya belum ketutup. Ya, umpamanya kunci belum. Terus ini dalam posisi gate. Ini namanya gate yang miring ini gate. Sing iso marake gate posisi ngene apa? Karena kan klausulnya iki luwih pendek. Nggih. Ora sing iki sing iki. Sekarang kondisi apa yang bisa membuat gate ini membuka? Itu loh, karena apa tuh? Karabiner yang putih itu loh. Itu kalau misalkan kita terbang bisa menggesek yang kuncinya itu mas. Karena jalannya terlalu dekat. Kan penyebabnya. Iya. Ini yang tak bahas lagi. Apa alasannya Edwin kuwi nak iki luwih pendek. Saiki kan luwih pendek ketika posisinya buka, ketika posisinya nutup kan enggak. Apa? Nah sekarang pertanyaannya apa yang bisa membuat gate ini terbuka? Turan. Ukuran Harus dikunci kan? Nah, harus dikunci. ya pikir nah di aneh gue apa karena posisi kunci gue mau masih mengunci ke bawah yang itu yang ya seklor. Nah iya, jadi tetap masih ini mengunci ya. bener jadi ini ketika ini dol ini kayak kunci klausulmu pas kejawab toh jadi ra mungkin buka ketika ini posisinya kunci walaupun ini sebenarnya dol yang dia ini bisa nutup kan Ya. ada di Atas. yang kait jadi ketika kita mau buka Langsung ketika dibuka langsung. Gampang. copot biasanya dibuka ditarik nggak sekali dorong karena aku susu kodi dari ibunya apa saya nah, lupa untuk mendorong karena sing satu strand cukup ada yang dua gedean soalnya ya prinsipnya segini sama kan selama ini kena beban ini nahan sama kena beban kalau didobel meneh so itu seharusnya ini didobel lagi nah ini biasanya butuh dua pusik yang satu untuk bergerak yang satu nahan yang satu nanti yang satu untuk yang bawah untuk kaki yang atas untuk tangan jadi bergerak model pergerakan jadi yang perlu teman-teman ingat bahwa semua alat itu bekerja karena faktor utamanya ya. Ini oval biasanya dipakai
sebagai konektor penghubung, disambung penghubung kayak fungsinya kayak karabiner, tapi sebenarnya sebagai pengumpul alat. Jadi bebannya ini ora beban vertikal, tapi dia dibebani oleh banyak alat. Bedanya apa mas? Kegungannya aja, taktisnya aja. Kalau ini merata, kalau ini nanti akan ngumpul di satu titik. Karabiner juga gitu. Yang ini delta ini, pertanyaannya podo. Bebannya sing nang ngisor ki sing nang kene apa sing sama. Ini model lepasnya pakai tombol. Jadi harus pencet. Kalau saya remote baru didorong. Dia mau win ya? Ora iki kok iso mau tak adik kanggo karabiner loro kan iso sinau. Semi delta. Ini juga juntir. Oke, contohnya masalah air biniknya ya, dari dua ini ya jalanan karabiner loro bisa ketemu masalah separuh ya. Jadi teman-teman yang turun itu sebagai rescuer, nanti pendampingnya jadi semi body. Artinya apa? Jadi teman-teman nanti berkomunikasi dengan satu timnya dulu, baru ketika komunikasi salah atau perlu langsung dipotong nanti jadi 4 orang ini nanti silahkan berbagi peran. Kalau misalnya si A yang turun, yang rescuer, si badinya siapa? Ini itu syaratnya mutlak, ada 2 syarat mutlaknya. 1, Anda mau percaya, rescuer mau percaya sama badi mau percaya sama rescuer. Anda harus punya kemauan. Aku jadi utang karo aku ini ram bayar ya. Bajingan iki ya. Aku kok yo iso ini nyopot alat. Hal kayak gini salah. Papaten sisan lunas iki. Betul kan? Oh, wis ping 4 ngenjani ya rasah kandhani. Cul. 1, Anda mau percaya. Yang kedua, Anda layak dipercaya. Aku wis gelem percaya karo kowe, Mas. Ane nek kowe ora layak dipercaya ya nyun sewu. Oh, gini kan, Mas? Tuh, ini. Oke, salah di kapal-kapal sebelum kali ora apa-apa. Man, aku lho kuning-kuning kamu lho apa? Iki. Nah. Perang itu toh. Kayak gitu. Jadi Anda harus menunjukkan itu. Aku ini pengen rescue lah, aku ini layak ora dadi rescue. Aku ini pengen jadi komandan. Aku komandan tim. Layak ora. Jadi syaratnya ada 2 itu. Tanpa 2 itu enggak. Jadi ora iso meng wis iki saiki kita sebagai satu tim harus saling percaya. Enggak cukup. Lah aku iki gelem percaya ning kowe iki rasane dipercaya ya. Ning outputnya aja dibully lho, Nggo. Ada orang punya kemampuan tadi, punya kompetensi, tapi dia nggak layak dipercaya karena masalah tadi sikap. Masalah sikap, masalah mental, attitude terakhir yang tadi. Dia pinter, skillnya punya, pengetahuannya ya tekan, tapi sikapnya tak tekan. Nah ini yang kadang menggugurkan kelayaan untuk itu mutlak artinya. Jadi yang
yang ini adalah untuk keamanan kita sendiri ya. Dan rangkaiannya ini sudah saya rangkaikan, jadi di satu full body harness ini untuk memudahkan kita untuk alat kita mau naik ataupun mau turun, tapi tanpa sebenarnya dengan holding tarik dengan orang lain. Ini kita itu untuk keamanan kita sendiri. Kita nanti mau merubah posisi, mau pindah posisi dan lintasan itu kita bisa menggunakan. Nah, terus cara perangkaiannya sudah saya gambarkan ya. Nah, ini tadi harness, sudah ada harness. Ini karena sudah jadi satu dengan ini, dengan crawl, ini jadi full body harness ya. Terus alat untuk naiknya ini kan ada dua fungsi, ada alat untuk naik dan alat untuk turun. Tadi ada ascender sama descender ya, fungsinya tadi karena dijelaskan satu persatunya. Nah, terus alat untuk naik itu atau ascendernya itu ada dua, yang satu di scroll ya, di scroll juga yang paling enak kita pasangkan dulu. Untuk alat naiknya, ascendernya. Jadi biasanya kami menyebutnya ini cara merangkainya AC/DC. Ascender, descender, scroll ya. Kalau saya yang sering saya balik karena nanti fungsinya itu kalau ini balik sini ini bisa juga ya, ini tak balik ke tengah sini juga bisa, tapi nanti bisa dicoba dipraktekkan nanti di pas di atas itu bagaimana. Oh, ini urutannya urutannya ini ada urutannya, ini bisa dibalik sini juga. Nah, tapi nanti enaknya kita mau pakai itu enaknya sebelah mana, kalau misalnya ke kiri ataupun ke kanan. Nah, setelah itu cara pemasangannya, kalau ini oh ya sekarang. Penggunaannya ya, jadi yang sini ini memang seperti ini. Balik ini dulu. Terus balik ya. Oh, masuk situ. Boleh dipijak ya. Walaupun masang alat dimanapun tidak boleh dipijak. Nah, terus ini setelah tadi di belakang disilang, yang sini diputar seperti ini. Terus ini terserah badan kalian seberapa itu. Tapi kalau menalikan ini itu jangan di depan sini ya, diusahakan di samping. Diusahakan di samping. Harus kenceng. Nah, ini harus kenceng. Kalau yang kalau ini harus kenceng. Jadi ketat. Karena posisinya kalau bisa itu agak kita jongkok pasangnya itu, jadi agak bungkuk. Nah, Itu kebalik enggak apa-apa, Mas? Hah? Yang atas bawahnya di jalan enggak apa-apa tuh? Yang Nggak masuk masalah. enggak masalah. ini toh Ah, nggak masalah. sama aja. Ya, sama aja. Oke. Kalau biar dulu nih, Mas. Bukan molor. Kali iki mau tak gunung sing kene kendung. Oh, berarti lu kenceng. Ini belum kencang. Kalau kencang itu Bungkuk. ini bener-bener badan kita. Jadi ketika berdiri posisinya engko awak ngene gitu. Kalau berdiri posisinya gini, nggak bisa kita nggak bisa. Enggak bisa tekek. Itu kurang anu. Ah, bungkuk. Ah. Kita
ini kan posisinya seperti orang duduk. Duduk. Nah, jadi beban kita itu tertumpu pada ini. Kalau ini longgar, itu nanti kita seringnya gelucat gitu. Oh. Kalau ini bisa rapat dengan talinya, karmantelnya. Pengaruhnya nang efisiensi tenaga. Nah, itu. Nanti dan kesulitannya lagi, pas kita mau misalnya mau pindah posisi, itu kalau kita longgar itu kesulitan melepasnya. Ya, itu kalau sudah selanjutnya ini untuk pemasangannya, ini lintasan. Dianggap lintasan ya. Pegang Mas. Nah, ini pemasangan pertama. Ini tadi ya. Dibuka dulu. Kalau sudah ini dipasang, ini udah nggak apa-apa. Berarti ini diceplok gitu nggak apa-apa ya Mas ya? Ya Karena dilepaskan. dulu ketika saya pelatihan bongkar itu alatnya itu cetek itu disenenin. Kalau posisi kosong Mas, jadi kalau posisi nggak ada, misalnya pas ya nggak difungsikan, nggak ada talinya, memang nggak. Nggak kayak yang karabiner itu, karabiner yang modelnya non skill cetek. Ya tetap muni toh. Iya. Mungkin ramu nih. Ya itu nggak boleh katanya. Karena sering orang-orang kan malah cuma buat mainan toh Mas. Nih, biasanya sambil kita itu dengarkan apa kita buat musik. Nah itu yang memang bikin friksi memang bener. Dan itu memang harus bunyi. Karena kenapa itu biar buat tanda kita. Senior. Oh berarti posisinya sudah bener, nggak terjepit apapun, nggak ada Ganjel. apa namanya. Kalau misalnya di tebing ada pasir ada apa itu jalannya itu biasanya. Nah, kalau misalnya mau naik, kita tinggal pasang jammernya. Ya, di ASEAN itu ada jammer. Ini juga sama tadi ya, dibuka dulu, baru Tarik. dicantolkan. Terus gini. Nanti ini adalah footloop. Tadi belum dinyalakan. Ini ada footloopnya. Ya, yang di sini poster. Ya. Jadi ini ada dua fungsi. Yang satu ini memang untuk pegangan jammer. Yang satu adalah ini adalah untuk nanti pengaman kita, untuk tambatan yang lain. Nanti pas kita mau pindah lintasan, ini ada pengaman yang kedua. Jadi harus ada dua backup untuk keamanan. Nggak boleh cuma satu. Ini kan cuma satu. Ini sudah dua. Ya toh? Tapi kalau nanti pindah posisi, kita mau bikin diturun, itu ini harus ada tambahan backup lagi. Karena ini kita kan nyopot roll, nyopot. Kalau sudah ada backupan ini dan nanti sudah dipasangkan ke deskendernya, ini dikuncikan di deskender, nyopot dua ini otomatis sudah aman. Karena sudah dua keamanan yang untuk kuncinya. Jadi itu. Jadi ini kalau misalnya mau naik, ini tinggal geser naik. Ini kakinya dua-duanya di sini. Tinggal kita naik. Kita hentakannya kaki untuk hentakannya di sini, kekuatan kita di sini. Ya. Kalau sudah seperti itu, kalau misalnya mau naikkan ini jammer itu kaki ini nggak boleh dilepas, tapi tetap posisinya di sini. Ya. Cuma ini kita bebannya dilepaskan. Maksudnya bebannya kita bebankan di sini. Scroll. Nah, yang ini baru dinaikkan. Baru setelah mau naik lagi, ini buat tumpuan lagi, tumpuan. Jadi naik yang sini badannya ikut naik. Ini otomatis gini naik. Ya. Itu fungsinya yang untuk askendernya. Nah setelah itu nanti kita geser mau untuk turun.
atau mau dibalik nanti turun dulu, setelah turun kita kembali naik, juga bisa dibalik. Tapi secara fungsinya juga sama. Kita mau pindah posisi ya. Kita mau pindah posisi, ini harus dipasang di, nanti ada tambatan ya, kita bikin tambatan untuk pengaman yang kedua. Jadi nggak boleh pengaman itu cuma satu, itu nggak boleh. Nah, makanya kalau udah dipasang seperti ini baru dipasang diskendernya. Oke, pasang diskender. Ini nggak boleh, ini mas, yang sering kelupaan ini loh, ini nih biasanya nggak nyantol, seharusnya masuk gitu. Nah, terus ini harus dimasukkan bener-bener dulu. Oke, kalau sudah seperti ini harus dikuncikan dulu ya, dikuncikan dulu seperti ini. Ini sekali udah ngunci ya, sekali sudah ngunci. Kalau pengen lagi ya takut ya bisa 2 kali, tapi agak lama. Satu aja udah ngunci. Kalau tangan lagi 2 kali. Lho, Saya pun dimulai. berempat. Hanya